Halo semua, selamat datang di channel YouTube Gol Terakhir. Kali ini kami akan membagikan kumpulan berita Timnas Indonesia terbaru hari ini, di antaranya sebagai berikut. Mengejutkan, jelang kualifikasi Piala Dunia 5 Juni mendatang, Arsene Wenger buat prediksi mengejutkan kayak gini soal hasil akhir pertandingan Timnas Indonesia versus Cina. Kira-kira siapa ya yang bakal menang? Indonesia bukan tim ecek-ecek lagi. Begini reaksi dunia usai PSSI resmi datangkan legenda Ajax Simon Tahamata untuk Timnas Indonesia. Alhamdulillah, berkah luar biasa hampiri Garuda, Timnas Indonesia makin dekat ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert dapat kabar baik dari Eropa jelang hadapi Cina. Mantap! Legenda Manchester United berdoa agar Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Begini isi doanya. Mirip Shin Tae-yong, La Grande Indonesia siapkan hadiah untuk Patrick Kluivert. Tapi ada syaratnya. Yuk simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Mengejutkan, jelang kualifikasi Piala Dunia 5 Juni mendatang, Arsene Wenger buat prediksi mengejutkan kayak gini soal hasil akhir pertandingan Timnas Indonesia versus Cina. Kira-kira siapa ya yang bakal menang? Dunia sepak bola adalah arena megah tempat mimpi-mimpi besar tercipta, di mana setiap gol, umpan, dan sorak supporter mampu mengguncang tatanan global. Kini, sorotan dunia tertuju pada negeri kepulauan yang membara dengan semangat tak terpadamkan, Indonesia. Di Stadion Utama Gelora Bung Karno, lautan merah putih berkibar bak badai samudra, mengiringi gemuruh 80.000 supporter yang meneriakan Garuda di dadaku dengan nyala jiwa yang seolah membelah langit. Indonesia bukan lagi penggembira di panggung sepak bola Asia, melainkan petarung tangguh yang siap mengukir sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan nyali baja, Timnas Garuda kini mengejar posisi runner-up grup C untuk melaju langsung ke Piala Dunia, atau setidaknya mengunci tiket putaran keempat, menyingkirkan raksasa seperti Australia, Bahrain, dan Cina. Menjelang laga krusial melawan Cina di SUGBK pada 5 Juni mendatang, sebuah suara legendaris yang dikenal karena visi dan kebijaksanaannya mengguncang jagat olahraga. Arsene Wenger, arsitek sepak bola modern dan direktur pengembangan sepak bola global FIFA, melontarkan prediksi yang membuat dunia terpana. Indonesia siap mengejutkan Asia, dan laga ini akan menjadi panggung kejayaan Garuda. Wenger, yang pernah membawa Arsenal ke era keemasan, bukan sosok yang asal bicara. Dengan pandangan tajamnya, ia telah lama memantau transformasi sepak bola Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir dan pelatih baru Patrick Kluivert, yang mengambil alih pada Januari 2025 setelah Shin Tae-yong. Timnas Indonesia kini jauh dari bayang-bayang tim yang diremehkan. Kemenangan epik 2-0 atas Arab Saudi di SUGBK, dengan brace Marcelino Ferdinand, menjadi bukti bahwa Garuda mampu menumbangkan raksasa. Kemenangan 1-0 atas Bahrain melalui gol Ula Romeni dan hasil imbang 2-2 sebelumnya menunjukkan daya juang luar biasa, meski kekalahan 1-2 dari Cina pada Oktober lalu meninggalkan dendam. Kini, dengan 32 pemain dipanggil untuk laga melawan Cina dan Jepang, skuad Garuda penuh talenta kelas dunia. Namun, tantangan besar menanti. Martin Paes, kiper andalan dari FC Dallas, dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning dari laga melawan Arab Saudi dan Bahrain. Posisinya kemungkinan besar akan diisi oleh Emil Audero, kiper Palermo yang baru dinaturalisasi. Dengan pengalaman gemilang di Serie A dan Serie B, Audero adalah kiper kelas dunia, kata Wenger. Refleksnya dan kemampuan membaca permainan akan menjadi dinding kokoh bagi Indonesia, terutama di atmosfer SUGBK yang mengintimidasi. Wenger, dalam wawancara eksklusif dengan Sky Sports yang langsung viral di dunia maya, menyoroti gaya bermain Indonesia yang cepat dan eksplosif sebagai ancaman nyata bagi Cina. Menurutnya, Indonesia yang bermain dinamis bisa sangat menyulitkan pertahanan Cina, terutama jika Stefano Lillipali dan Ula Romeni mampu menembus dari lini kedua. Ia juga menyebut Shane Patinama sebagai senjata diam dari sektor sayap, yang mampu mengacau komposisi lawan dengan kecepatan dan umpan silang akurat. Lillipali adalah otak di lapangan, ujar Wenger dengan penuh keyakinan.
Pengalamannya selama 1 dekade di Liga Indonesia dan Eropa, ditambah visi permainannya yang luar biasa, membuatnya bisa menciptakan peluang dari situasi sulit. Ia seperti konduktor yang mengatur irama serangan. Sementara itu, ia memuji ketajaman Romeni, yang telah mencetak 2 gol dalam 2 laga untuk Indonesia. Romeni adalah predator di kotak penalti. Tambahnya, golnya ke gawang Bahrain menunjukkan instingnya sebagai penyerang. Jika dia dan Lillipali sinkron, Cina akan kerepotan. Wenger juga menyoroti fleksibilitas keduanya, dengan Lillipali yang bisa bermain sebagai playmaker atau winger, dan Romeni yang mampu beroperasi sebagai striker atau second striker. Atmosfer supporter Indonesia menjadi sorotan khusus Wenger. Tiket laga melawan Cina ludes dalam hitungan menit, dengan 80.000 penonton siap mengguncang SUGBK. Sorak, Indonesia Raya, dan Chan dari La Grande Indonesia serta Ultras Garuda telah menjadi legenda, diakui media internasional sebagai salah satu atmosfer terbaik di Asia. Saya pernah melihat Anfield dan Emirates bergemuruh, kata Wenger, tapi SUGBK adalah lautan api yang membakar semangat tim dan melemahkan mental lawan. Cina akan menghadapi tekanan yang belum pernah mereka rasakan. Kekalahan 1-2 dari Cina pada Oktober lalu, dengan gol Tom Haye sebagai hiburan, menjadi pelajaran berharga. Saat itu, Indonesia sempat mendominasi dengan peluang dari Jai Itzes dan Yaakob Sayuri, tetapi lengah di lini belakang membiarkan Wu Lei dan Baihlamu Abu Duaili mencetak gol. Kini, dengan strategi Kluivert yang mengedepankan serangan cepat melalui sayap, Indonesia diharapkan tampil lebih tajam. Audero, yang akan debut, telah berlatih intensif dengan pelatih kiper Sjoerd Woudenberg untuk menyesuaikan diri dengan bek seperti Rizky Ridho dan Jai Itzes. Audero punya pengalaman di Liga Top Eropa, ujar Wenger. Debutnya di SUGBK akan menjadi momen bersejarah. Wenger juga memuji kesiapan infrastruktur Indonesia yang terbukti melalui kesuksesan Piala Dunia U17 2023. Stadion seperti SUGBK, Jakarta International Stadium, dan Gelora Bung Tomo Surabaya menunjukkan standar kelas dunia. Indonesia telah membuktikan mereka bisa menggelar event global dengan apik, katanya. FIFA harus melihat ini sebagai sinyal bahwa mereka siap untuk Piala Dunia Senior. Ia mengkritik kecenderungan FIFA untuk memprioritaskan negara-negara besar, sementara Indonesia, dengan 270 juta jiwa dan supporter fanatik, adalah pasar dan kekuatan budaya yang tak bisa diabaikan. Sepak bola adalah milik dunia, tegasnya. Indonesia menjadikan sepak bola nadi kehidupan mereka. FIFA harus memberi mereka panggung. Laga melawan Cina adalah momen hidup mati. Di grup C, Indonesia mengantongi 9 poin, terpaut beberapa poin dari Australia di posisi kedua. Kemenangan atas Cina bisa mendekatkan Indonesia ke tiket Piala Dunia, atau setidaknya mengamankan posisi ketiga untuk putaran keempat. Cina, di bawah Branko Ivankovic, mengandalkan Wu Lei, tetapi lini belakang mereka rentan melawan serangan sayap. Disinilah Wenger melihat keunggulan Indonesia. Jika Asnawi Mangkualam dan Tom Haye menguasai lini tengah, sementara Kelvin Verdong menyerang dari sayap, Lillipali dan Romeni akan punya ruang untuk menghancurkan, katanya. Ia juga memuji Stefano Lillipali sebagai katalis dengan asisnya, dan Romeni sebagai ujung tombak yang bisa memanfaatkan setiap peluang. Skuad Garuda diperkuat talenta seperti Jai Itzes, Justin Hubner, Kevin Dix, dan Yaakob Sayuri yang siap menggempur pertahanan Cina. Reaksi dunia maya meledak usai pernyataan Wenger. Akun X seperti Garuda Mania dan Asian Football Talk dipenuhi diskusi, dengan netizen dari Jepang hingga Brasil kagum pada atmosfer SUGBK yang disebut kandang singa Asia. Seorang supporter menulis, Wenger bilang Lillipali dan Romeni bakal bikin Cina kewalahan, Garuda siap terbang. Media Vietnam dan Thailand bahkan mengakui Indonesia sebagai pusat baru sepak bola Asia Tenggara. Namun, pertanyaan besar tetap menggantung. Apa prediksi akhir Wenger? Setelah memuji dinamika Indonesia dan kehadiran Audero di gawang, ia akhirnya membocorkan visinya. Indonesia punya segalanya untuk menang, ujarnya dengan senyum penuh keyakinan. Dengan Lillipali mengatur serangan, Romeni menyelesaikan peluang, dan Audero menjaga gawang, saya prediksi Indonesia menang 2-1 atas Cina. Ini akan menjadi kemenangan yang mengguncang Asia. Prediksi Wenger ini bukan sekadar ramalan, melainkan lonceng kebangkitan. Dengan supporter yang membakar tribun,
skuad Garuda yang perkasa, dan debut Audero yang dinanti, Indonesia berdiri di ambang sejarah. Laga melawan Cina bukan hanya soal 3 poin, melainkan tentang membuktikan bahwa Garuda layak di panggung dunia. Saat merah putih berkibar dan sorak supporter mengguncang SUGBK, dunia menyaksikan sebuah bangsa yang siap mengukir legenda. Apakah Indonesia akan memenuhi prediksi Wenger dan mengguncang Asia? Satu hal yang pasti, Garuda tidak hanya bertarung, ia siap menguasai angkasa sepak bola global. Indonesia bukan tim ecek-ecek lagi. Begini reaksi dunia usai PSSI resmi datangkan legenda Ajax Simon Tahamata untuk timnas Indonesia. Ketika dunia sepak bola masih sibuk membicarakan bursa pemain, strategi jangka pendek, dan hasil laga uji coba yang datang silih berganti, Indonesia diam-diam menciptakan kejutan monumental. Dalam langkah yang seolah menyampaikan pesan lantang pada seluruh benua Asia dan bahkan Eropa, PSSI resmi menunjuk Simon Tahamata, legenda Ajax Amsterdam dan Standard Liège, sebagai Kepala Departemen Scouting Timnas Indonesia. Sebuah keputusan yang bukan hanya strategis, tetapi juga simbolis. Indonesia sedang membangun ulang identitas sepak bolanya dari akar terdalam, dengan fondasi ilmu dan pengalaman kelas dunia. Tak butuh waktu lama, kabar itu pun menjalar luas. Dari media Belanda, Belgia, Jerman, hingga Asia Tenggara, reaksi yang muncul sangat seragam, kekaguman. Dunia sadar bahwa ini bukan perekrutan sembarangan. Simon Tahamata adalah sosok dengan kredibilitas tak terbantahkan, seorang pengembara sepak bola yang telah melewati gemerlap Eropa dan memilih kembali ke akar leluhurnya demi sebuah proyek masa depan. Ia datang bukan membawa popularitas, tapi membawa pengalaman, sistem, dan filosofi. 3 hal yang selama ini selalu dicari-cari dalam pembangunan sepak bola nasional Indonesia. Lahir di Fug, Belanda, pada 26 Mei 1956, Simon Tahamata adalah pemain sayap dengan gaya bermain artistik, cepat, dan penuh teknik. Ia pernah menjadi tulang punggung Ajax Amsterdam dan Standard Liège, serta mencicipi atmosfer sepak bola internasional bersama timnas Belanda di akhir 1970-an dan awal 1980-an. Tapi warisan terbesar Simon bukanlah gol-gol atau asisnya, melainkan jejak panjangnya dalam membentuk karakter pemain muda di akademi sepak bola top Eropa. Dari Ajax, Standard Liège, hingga beberapa akademi ternama di Timur Tengah, ia dikenal sebagai arsitek pembentukan talenta muda yang tak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga dewasa secara mental. Kini, Indonesia menjadi tujuannya berikutnya. Sebuah tanah yang bukan asing baginya. Ia datang sebagai seorang perantau yang kembali ke tanah asal nenek moyangnya, bukan sekadar sebagai pelatih, melainkan sebagai pembaharu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambutnya dengan antusias dan menyatakan bahwa perekrutan ini adalah bagian dari revolusi menyeluruh yang sedang digagas federasi. Kami sangat antusias menyambut Simon Tahamata dalam keluarga besar PSSI. Pengalaman dan keahliannya dalam pengembangan pemain muda akan menjadi aset berharga dalam perjalanan kami menuju panggung dunia, ujar Erick dalam konferensi pers resmi. Dan memang, dari berbagai sudut pandang, sosok Tahamata seperti potongan teka-teki terakhir dalam bangunan besar yang sedang dirakit PSSI. Dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, Denny Lanzaat sebagai asisten teknis, Gerald Vandenburg dan Alex Pastoor sebagai pemikir strategi, maka kehadiran Simon Tahamata sebagai penjaga gerbang talenta muda akan memperkuat struktur keseluruhan sistem. Indonesia kini tak hanya mempersiapkan tim utama, tapi juga mempersiapkan masa depan. Dan Tahamata adalah penanggung jawabnya. Tugas yang diembannya pun tidak main-main. Sebagai kepala departemen scouting, ia harus mengidentifikasi dan membina talenta dari semua kelompok umur, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Peran ini tidak hanya butuh mata tajam untuk membaca potensi, tetapi juga pemahaman mendalam tentang kultur sepak bola lokal, yang kadang jauh berbeda dari budaya taktik dan disiplin Eropa. Namun justru karena itu, Simon dianggap sebagai sosok yang paling ideal. Ia punya darah Maluku yang menghubungkannya dengan Indonesia secara emosional, tapi juga punya standar Eropa yang membuatnya tak mudah puas dan terus menuntut kualitas. Reaksi dari luar negeri pun menunjukkan besarnya pengaruh nama Tahamata. Media Belanda De Telegraaf menulis, Indonesia telah membuat langkah besar. Simon Tahamata adalah simbol dari sepak bola Belanda yang disiplin dan kreatif. Dia membawa filosofi Ajax ke Asia Tenggara. Sementara media Belgia HT Nieuwsblad menyebutkan bahwa kehadiran Tahamata bisa menjadi tonggak dimulainya
Zaman emas, sepak bola Indonesia jika dikelola dengan benar. Tak hanya media, para mantan rekan setim dan pengamat sepak bola juga angkat bicara. Ruth Gullit dalam wawancara singkat menyebut bahwa Simon adalah sosok guru yang tegas namun penuh kasih. Dia tidak hanya melatih anak-anak bagaimana bermain sepak bola, tapi juga bagaimana berpikir dan menghargai permainan itu sendiri. Jika dia mengaplikasikan itu di Indonesia, maka kita akan melihat lahirnya generasi emas dalam beberapa tahun ke depan. Yang membuat ini semakin luar biasa adalah konteksnya. Indonesia bukan sekadar mendatangkan nama besar, tetapi mempercayakan blueprint masa depan sepak bola nasional pada orang yang tahu bagaimana caranya membangun dari bawah. Simon tidak akan terlibat langsung dalam taktik tim utama. Namun justru ia menjadi arsitek diam-diam yang menyuplai pemain dengan standar Eropa ke pelatih kepala. Perannya adalah mengubah cara kita melihat pembinaan, dari sekadar kompetisi lokal usia muda, menjadi jaringan terkoordinasi nasional dan diaspora global. PSSI pun diimbau oleh banyak legenda lokal seperti Heri Kiswanto, agar tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Dalam sebuah wawancara, Heri mengatakan bahwa Simon sebaiknya ditemani pelatih lokal yang mengerti kultur Indonesia. Simon pasti buta informasi tentang sepak bola daerah. Jadi harus ada kolaborasi. Bukan hanya kerja satu arah. Kita punya banyak pelatih lokal yang paham karakter pemain muda Indonesia, dan mereka bisa membantu Simon menyesuaikan programnya dengan konteks lokal, ujar mantan kapten timnas itu. Itu sebabnya, kehadiran Tahamata tak boleh dianggap hanya sebagai pencitraan atau proyek simbolik. Ia datang bukan sebagai pelengkap struktur, melainkan sebagai penggerak inti dalam roda perubahan. Bila diberi kepercayaan penuh, diberi dukungan menyeluruh, dan dijauhkan dari intrik birokrasi serta tekanan politik yang sering menghambat pembinaan jangka panjang, maka tak mustahil Tahamata akan menjadi pahlawan tanpa medali. Seseorang yang tak bermain di lapangan, tapi menentukan siapa yang layak memakainya. Dan dari semua ini, yang paling terasa adalah aura perubahan. Dunia mulai melihat Indonesia bukan lagi sebagai tim kelas 2, bukan lagi penggembira turnamen regional, melainkan negara yang mulai berbicara dalam bahasa strategi, bukan hanya semangat. Indonesia yang dulunya mudah puas, kini menjadi negara yang lapar akan prestasi struktural. Dan Simon Tahamata datang di saat yang tepat, di tempat yang tepat, dan dengan niat yang tepat. Kini, mata dunia mulai melirik. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola Indonesia modern, kita bisa berkata dengan bangga dan tanpa ragu. Indonesia bukan tim ecek-ecek lagi. Alhamdulillah, berkah luar biasa hampiri Garuda, Timnas Indonesia makin dekat ke Piala Dunia 2026, Patrick Kluivert dapat kabar baik dari Eropa jelang hadapi Cina. Langkah Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 kian terbuka setelah salah satu penggawa penting Garuda di Liga Eropa memberikan kabar baik jelang menghadapi Cina. Seperti diketahui, Timnas Indonesia masih memiliki 2 pertandingan sisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Juni mendatang. Menurut jadwal, skuad Garuda akan menghadapi Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemudian 5 hari berselang, anak asuh Patrick Kluivert akan bertandang ke markas Jepang, yakni Suita City Stadium. Bagi Timnas Indonesia, 2 laga ini sangat krusial dan akan menentukan langkah mereka ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Jai Itzes dan kolega masih bertengger di urutan keempat klasemen grup C dengan koleksi 9 poin. Mereka terpaut 4 poin dari Australia yang berada di peringkat kedua, batas akhir untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jika Timnas Indonesia berhasil menyapu bersih 2 laga sisa dengan kemenangan, dan di saat bersamaan Australia gagal meraih poin, maka skuad Garuda bisa naik ke posisi kedua dan menemani Jepang lolos langsung ke Piala Dunia. Namun, jika tidak meraih 2 kemenangan, tetapi mampu mempertahankan posisi 4 besar, maka skuad Garuda masih berpeluang lolos melalui jalur kualifikasi putaran keempat. Jelang menghadapi Cina dalam beberapa pekan ke depan, Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik dari salah satu pilarnya yang merumput di Eropa. Adalah Kevin Dix. Pemain berusia 28 tahun tersebut dikabarkan telah pulih dari cedera dan siap comeback ke lapangan. Dilansir dari laman resmi FC Copenhagen, nama Kevin Dix sudah masuk dalam skuad klub untuk menghadapi FC Nordsjælland pada Minggu, 25 Mei 2025, malam waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, Kevin Dix sempat absen cukup lama akibat cedera yang dideritanya. Dari laporan Transfermarkt,
Diketahui bahwa ia sudah absen sejak pertengahan April 2025 lalu. Ia bahkan sempat dikabarkan akan dicoret dari skuad FC Copenhagen hingga akhir musim akibat cedera tersebut. Namun, jelang laga penutup kasta tertinggi Liga Denmark, bek timnas Indonesia itu akhirnya dinyatakan pulih. Kehadiran Kevin Dix bukan hanya menjadi kabar baik bagi FC Copenhagen, tetapi juga bagi Patrick Kluivert selaku pelatih skuad Garuda. Pasalnya, kembalinya Kevin Dix memungkinkan timnas Indonesia tampil dengan kekuatan penuh saat menghadapi Cina dan Jepang. Meski baru 3 kali tampil untuk timnas Indonesia, peran Kevin Dix dalam bertahan dan membantu serangan sangat krusial bagi tim Merah Putih. Bahkan di laga terakhir melawan Bahrain, mantan pemain Fiorentina ini menjadi salah satu aktor kunci dalam kemenangan timnas Indonesia. Lantas, dengan kembalinya Kevin Dix, mampukah timnas Indonesia menaklukkan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026? Menarik untuk dinantikan. Mantap! Legenda Manchester United berdoa agar timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Begini isi doanya. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala tim nasional Indonesia mendapatkan sorotan positif dari berbagai pihak, termasuk dari mantan bek tangguh Manchester United, Wes Brown. Sosok yang pernah menjadi bagian penting dari pertahanan setan merah tersebut menilai Patrick Kluivert sebagai figur luar biasa, baik saat masih aktif bermain maupun setelah memasuki dunia kepelatihan. Wes Brown yang kini berusia 45 tahun mengungkapkan kenangan masa lalu saat dirinya harus berhadapan langsung dengan Kluivert di atas lapangan hijau. Menurut catatan Transfermarkt, Brown dan Kluivert tercatat 4 kali bertemu dalam pertandingan resmi. Pertemuan pertama terjadi dalam laga internasional antara Inggris dan Belanda pada musim 2001-2002, yang dimenangkan oleh Belanda dengan skor 2-0. Patrick Kluivert? Pertama-tama, dahulu dia adalah pemain yang sangat hebat. Saya pernah melawan dia beberapa kali, kata Wes Brown ketika ditemui pewarta di salah satu pusat perbelanjaan dikutip dari Antara, Jakarta Selatan, Minggu, 25 Mei 2025. Namun setelah kekalahan tersebut, 3 pertemuan selanjutnya lebih berpihak kepada Wes Brown yang kala itu memperkuat Manchester United. Ketiganya berlangsung di kompetisi domestik Inggris, saat Kluivert bermain untuk Newcastle United pada musim 2004-2005. Hasil pertandingan memperlihatkan dominasi Manchester United dengan skor 3-1 dalam laga Liga Inggris, kemudian kemenangan 4-1 di semifinal Piala FA, serta kemenangan tipis 2-1 pada pertemuan terakhir di Liga. Patrick Kluivert memutuskan pensiun dari dunia sepak bola profesional pada tahun 2008, sementara Wes Brown gantung sepatu 10 tahun kemudian, yakni pada 2018. Kini, keduanya meniti jalan yang berbeda namun tetap berada dalam dunia sepak bola. Kluivert resmi diangkat menjadi pelatih tim nasional Indonesia pada Januari 2025 dan langsung mencuri perhatian publik sepak bola tanah air. Dalam debutnya bersama tim Garuda, Kluivert berhasil mencatatkan kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain. Kemenangan tersebut sangat berarti karena menempatkan Indonesia di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan koleksi 9 poin. Hal ini memperbesar peluang Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tantangan ke depan semakin berat karena Indonesia dijadwalkan melakoni 2 laga krusial melawan tim kuat seperti Cina dan Jepang pada bulan Juni. Kedua pertandingan itu akan menjadi penentu nasib tim Garuda untuk melaju ke fase berikutnya dan membuka pintu menuju panggung dunia yang selama ini hanya menjadi impian. Sebagai figur yang pernah mengenal Kluivert dari dekat, baik di atas lapangan maupun setelah pensiun, Wes Brown menyampaikan harapannya agar sang pelatih mampu membawa tim nasional Indonesia mencapai prestasi terbaik. Menurut Brown, Kluivert memiliki kualitas kepemimpinan yang diperlukan untuk menangani tim nasional dan layak mendapatkan kesempatan besar ini. Lalu, setelah pensiun saya masih melihat dia lagi, orang yang baik. Saya tahu bahwa dia adalah pelatih timnas Indonesia. Saya berharap dia bisa menjalaninya dengan baik. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk lolos ke Piala Dunia 2026, kata Wes Brown. Sebagai tambahan informasi, Patrick Kluivert adalah mantan striker top Eropa yang pernah membela sejumlah klub besar seperti Ajax Amsterdam, AC Milan, dan FC Barcelona. Ia dikenal sebagai penyerang cerdas dengan naluri mencetak gol tinggi. Setelah pensiun, Kluivert terjun ke dunia kepelatihan dan sempat menjadi bagian dari staf pelatih di PSG serta Barcelona sebelum akhirnya menerima tantangan melatih tim nasional Indonesia.
Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih Garuda mencerminkan ambisi besar PSSI untuk membawa sepak bola Indonesia ke level internasional. Pengalaman dan reputasi Kluivert diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perkembangan taktik dan mental bertanding para pemain Indonesia. Dengan masih tersisa 2 pertandingan penting di babak kualifikasi, publik sepak bola tanah air menanti gebrakan Kluivert bersama skuad merah putih. Jika mampu melewati rintangan berat di depan mata, bukan tidak mungkin mimpi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 akan menjadi kenyataan. Mirip Shin Tae-yong, La Grande Indonesia siapkan hadiah untuk Patrick Kluivert. Tapi ada syaratnya. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga krusial lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bakal menjamu Cina di Jakarta, 5 Juni, dan melawat ke Jepang, 5 hari berselang. Kemenangan atas Cina memastikan Timnas Indonesia mengunci posisi 4 besar, sekaligus membuka peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Untuk itu, kelompok supporter La Grande Indonesia mengatakan bakal memberikan hadiah kepada Patrick Kluivert. Syaratnya, sosok asal Belanda itu hanya perlu memberikan kemenangan jika namanya ingin dijadikan cant oleh supporter tim Garuda. Hal serupa juga pernah dialami pelatih Timnas Indonesia, sebelumnya Shin Tae-yong. Sebelum diberhentikan pada awal Januari, nama Shin Tae-yong selalu diteriakkan berulang-ulang, Shin Tae-yong, Shin Tae-yong, Shin Tae-yong, setelah pertandingan, baik menang, imbang, atau kalah. Kluivert yang menggantikan pelatih asal Korea Selatan itu belum mendapatkan can itu, meski ia mendapatkan 1 kemenangan dalam 2 laga pertamanya pada Maret. Sebagai supporter simple. Kalau mau supporter percaya, kasih kemenangan aja. Karena supporter itu yang paling setia untuk dukung klub atau timnas. Pelatih kita tahu, selama 10 tahun berapa kali ganti pelatih sih di Timnas Indonesia. Kata divisi media La Grande Indonesia Ilham Sukrai pada podcast redaksi olahraga yang tayang di YouTube Antara TV dilansir Minggu, 25 Mei 2025. Ketika ditanya kapan can itu akan diberikan kepada Kluivert, Ilham mengatakan tidak tahu karena hal tersebut keluar secara spontan. Di sisi lain, supporter timnas sudah memberikan can kepada striker baru, Ula Romeni, dengan Ula, 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 setelah dia mencetak 2 gol dalam 2 laga pertamanya. Shin Tae-yong juga kan dapat nyanyian seperti itu spontan aja, gak diniatin. Kalau misal mau kita nyanyiin itu juga spontan juga kok, itu gak bisa ditanya kapan. Kasih aja kemenangan. Nanti kita kasih lagunya yang cocok. Jelas Ilham. Lebih lanjut, Ilham juga menjelaskan maksud pernyataan La Grande pada awal kedatangan Kluivert. Pada 8 Januari, La Grande membuat pernyataan bahwa, bagi kami, sudah tidak ada lagi proses kami ingin kamu membawa kami langsung ke Piala Dunia 2026 yang artinya harus menjadi runner-up di kualifikasi putaran ketiga. Sebenarnya logikanya kalau kita ganti pelatih itu targetnya lebih tinggi. Makanya La Grande itu menekan pada Kluivert untuk lolos langsung. Kata Ilham menjelaskan pernyataan tersebut. Sementara itu, kini peluang Indonesia untuk lolos langsung tipis karena selisih 4 poin dari Australia yang menghuni posisi kedua dengan maksimal 6 poin dalam 2 laga tersisa. Indonesia yang kini ada di posisi keempat dengan 9 poin, memiliki peluang lebih besar untuk menyegel tempat ke putaran keempat babak kualifikasi, setelah unggul 3 poin atas Bahrain dan Cina di posisi kelima dan keenam. Pada 2 laga pamungkas putaran ketiga, Jai Itzes dan kawan-kawan akan menghadapi Cina pada 5 Juni di Jakarta, kemudian tandang melawan Jepang 5 hari berikutnya. Sementara itu, Shane Patinama memprediksi Timnas Indonesia menang 2-0 lawan Cina. Ya kami harap menang, 2-0. Apapun skornya, yang penting kami menang. Itu yang paling penting, ujar Shane Patinama di Bali, Sabtu kemarin. Pemusatan latihan Timnas Indonesia dijadwalkan dimulai pada 26 Mei 2025 dan akan berlangsung di Bali United Training Center. Fasilitas modern yang dimiliki tempat ini dianggap sangat mendukung program persiapan fisik dan strategi yang akan dijalankan pelatih kepala Patrick Kluivert.